Baik, terima kasih atas waktunya Pak Suryo. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Selamat malam Pak Nur Hadi, selamat malam Pak Suryo dan Mas Arkan selaku panitia BSC, dan selamat malam Pak Riki Martono selaku narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak, terima kasih atas waktunya rekan-rekan sekalian sudah dapat bergabung di Bincang Supply Chain seri 18, bedah buku Supply Chain 4.0 berbasis chain dan platform. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila, selaku moderator acara malam hari ini. Mungkin sebelum masuk ke materi yang akan disampaikan, sebelum masuk ke visi misi yang akan disampaikan oleh Pak Suryo, saya akan membacakan peraturan dan tata tertib selama acara berlangsung. Yang pertama, penyampaian materi dan tanya jawab akan dibagi menjadi 2 termin. Masing-masing termin memiliki waktu 30 menit. Kemudian peserta diharapkan melakukan mute mandiri atau mematikan mikrofon saat acara berlangsung. Dan yang terakhir, diperkenankan peserta untuk mengajukan pertanyaan pada room chat yang telah disediakan. Terima kasih. Untuk sesi selanjutnya adalah penyampaian visi misi oleh Pak Suryo Wahono. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan Pak. Terima kasih Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya teman-teman. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah malam yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul ya kembali di Bincang Supply Chain. Alhamdulillah sudah masuk ke seri 18 yang nanti akan dibawakan oleh Pak Riki Martono. Ya, sekilas saya akan menyampaikan apa sih Bincang Supply Chain dan bagaimana sekelumit tentang bincang. Jadi Bincang Supply Chain ini diinisiasi oleh Cak Nur Hadi ya, yang kita tahu beliau kalau di LinkedIn terkenal dengan podcast dan postingan tentang supply chain. Jadi podcastnya bicara supply chain. Kemudian di Bincang Supply Chain kita juga ada tim, yaitu ada Arkan Jabar Khairuman dan ada Zahra Salsabila yang pada malam hari ini juga bertindak sebagai host nantinya. Jadi Bincang Supply Chain diharapkan menjadi kontribusi kecil buat Indonesia, terutama dalam membangun ekosistem profesional di bidang supply chain. Jadi Bincang Supply Chain kita dedikasikan full sebagai non-profit event. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan platform edukasi ini yang harapan kami ini sebagai kontribusi untuk membangun ekosistem di bidang supply chain. Jadi kita coba konsisten untuk free, tapi kami coba kemas secara profesional mungkin, seperti yang mungkin teman-teman sudah lihat. Jadi setiap event tidak hanya sekedar flyer, tapi kita juga lakukan diskusi bagaimana event ini bisa berjalan lancar sampai biasanya standar kami ada gladi resik dengan pembicara. Bincang Supply Chain dimulai di akhir Mei. Jadi di awal episode pertama dan kedua berbicara tentang sertifikasi di bidang supply chain. Harapannya adalah memberikan informasi yang luas terhadap teman-teman yang ingin mendapatkan pengakuan ya nasional maupun internasional di bidang supply chain. Dan itu juga sebagai salah satu daya tarik buat teman-teman yang ingin berkarir lebih jauh di bidang supply chain dengan mendapatkan knowledge baik secara nasional maupun internasional. Jadi harapan kami buat teman-teman yang sekarang bergabung pada acara kali ini, harapan kami adalah kita berlanjut untuk sama-sama untuk membangun ekosistem di bidang supply chain untuk Indonesia yang lebih baik.
Jadi nanti silakan teman-teman yang belum bergabung dengan Telegram, nanti akan kita share linknya grup Telegram Bincang Supply Chain, dan kami juga punya beberapa official media sosial baik di Facebook, YouTube maupun di Twitter. Jadi nanti akan kita share sepanjang acara di kolom chat. Itu aja yang mungkin saya sampaikan, Zahra, untuk opening hari ini. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada semua teman-teman yang hadir, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Riki atas kesediaannya untuk berbagi di sini terkait dengan buku beliau. Saya kembalikan ke Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suryo atas pemaparan visi misinya. Semoga apa yang menjadi tujuan dan visi Bincang Supply Chain dapat terrealisasikan. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Riki Martono dengan tema bedah buku Supply Chain 4.0 berbasis blockchain dan platform. Beliau merupakan seorang trainer, konsultan, dan juga dosen di PPM Jakarta. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan, Pak. Oke, tes. Cukup jelas ya? Tes. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada penyelenggara Bincang Supply Chain ya, Pak Nur Hadi, Pak Suryo, Pak Arkan, Mbak Zahra ya, yang sudah mengundang dan juga berkenalan gitu ya, supaya kita lebih dalam nanti gitu ya. Sejujurnya saya juga ya beberapa kali ikut webinar ya kalau yang terkait logistik supply chain, tapi untuk peserta malam ini rasanya belum pernah ada yang saya ketemu gitu Pak. Ya. Oke, saya akan men-sharing gitu ya isi buku saya ya berjudul Supply Chain 4.0. Bahan malam ini saya akan mulai dengan tentunya perkenalan dulu, terus kemudian ada isi buku dan juga beberapa konsep-konsep gitu ya, dan ya sedikit motivasi juga, sedikit informasi mengenai motivasi kenapa sih saya menulis buku ini gitu. Sebelumnya saya izin share screen Bapak Ibu. Nah, ya ini oke. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Zahra bahwa saat ini saya bekerja sebagai trainer, dosen, dan konsultan di PPM Manajemen Jakarta ya, di depan Tugu Tani, di dekat Stasiun Gambir ya, itu kenal dengan trainingnya ya, kenal dengan training, dan juga posisi pusat kotanya cukup strategis gitu ya, strategis dilalui orang gitu, juga strategis dilalui oleh demonstran. Suka bercandanya begitu ya. Kemarin suka masuk itu PPM Pak, kalau demonstran lagi lewat tuh suka masuk TV kita. Ya. Nah, perkenalkan nama saya Riki Martono. Saya di PPM ya. Dulu saya bekerjanya di manufaktur dan logistik dan sekitar-sekitarnya manufaktur logistik. Terus PPM ininya apa namanya? Kiblatnya itu ke EPIX gitu. Jadi sertifikasinya pun dari EPIX gitu ya. CPIM dan CLTD, Logistic Transportation and Distribution. Nah, saya akan sharing mengenai buku saya mengenai Supply Chain 4.0 ya. Tapi sebelumnya juga memang buku ini gimana ya? Kita menulis itu, kita maksudnya saya dan beberapa orang PPM, memang kita suka menulis, didorong menulis, dan bukan hanya menulis jadi ya, tapi kita pengen menyebarkan pengetahuan gitu cita-citanya ya, menyebarkan pengetahuan. Kita tahulah akses pengetahuan kan nggak selalu mudah di Indonesia ya. Jadi tujuannya memang ya ini supaya nanti pengetahuan itu dimiliki, bisa diakses sebanyak-banyaknya orang Indonesia gitu ya. Nah, ini sekedar sedikit ya. Halo. Oh, oke. Ini sekedar sedikit profil saya.
Saya dari UGM, Teknik Industri 99, jadi sudah ya angkatan cukup lama ya. Terus kemudian saya pernah di Kalbe Group setelah lulus itu, jadi di supply chain-nya pernah di manufaktur dan di salah satu anak perusahaannya yaitu supplier packaging ya. Terus kemudian saya sempat dapat beasiswa di Belgia di Brussels Management Course dan lulus dari situ saya sempat kerja juga di Belanda sekitar 2 tahun ya. Dan setelah 2 tahun itu kalau Bapak Ibu ingat ada Krismon 2009-2010 ya yang bubble apa tuh di Amerika sehingga kontrak saya diputus karena mereka harus efisiensi dan saya kembali ke Indonesia pertengahan 2011 saya langsung masuk PPM ya. PPM gitu. Jadi itu sekilas mengenai saya. Jadi memang saya sekitar produksi, logistik ya, quality control lah gitu juga ada ya. Nah, sekarang saya ingin memperdalam di supply chain, memperluas wawasan gitu ya. Nah, ini buku saya baru terbit, Pak, Bapak Ibu. Ini ada informasi mengenai e-book-nya ya. Jadi kenapa e-book? Karena memang sekarang kita tahu kegiatan ini kan kegiatan ekonomi menurun gitu ya. Jadi dari pihak penerbit juga mereka kegiatan percetakan, distribusi maupun penjualan memang menurun gitu. Jadi kayaknya turnover-nya juga lebih lambat gitu ya. Jadi mereka lebih banyak saat ini menjualan di e-book gitu ya. E-book. Ya mudah-mudahan nanti kalau situasi sudah kembali normal, yang buku fisiknya juga akan lebih gencar lagi gitu ya. Kalau kita suka baca buku itu rasanya gimana gitu ya kalau nggak pegang buku fisik gitu ya. Meskipun nggak semua dibaca itu, tapi rasanya lebih puas kalau ada buku fisiknya. Gitu. Oke, nah saya akan masuk ke dalam ini isi buku saya. Ya. Nah di sini judulnya memang blockchain ya, supply chain 4.0. Nah dulu tuh saya suka mikir apakah 4.0 ini kok sebatas GPS gitu ya, atau scan barcode dan sebagainya gitu. Setelah saya cari sana sini, ternyata ada isu supply chain 4.0 yang terkait blockchain dan penerapannya ya. Contoh-contoh penerapannya. Nah, ini daftar isinya. Saya izin coret-coret juga. Di bab pertama saya memperkenalkan apa itu supply chain ya. Gambaran besar seperti apa, terus bagaimana industri 4.0 dan blockchain itu diterapkan, dan juga ada konsep sharing ekonomi berbasis blockchain tadi dan ada platform. Nah, terutama malam ini kita akan bahas blockchain dan platform. Nah, di bab 2 saya membahas mengenai demand and supply karena memang konsep supply chain itu kan menyeimbangkan demand and supply gitu ya. Tadinya saya mikir apakah bab 1 duluan gitu demand and supply atau bab satunya 4.0 gitu ya. Kan biasanya kalau buku itu teori dulu kan, teori dulu baru bab berikutnya konsep. Tapi saya pikir-pikir kayaknya lebih ramai kalau blockchain ya yang 4.0 itu di bab pertama, terus teorinya bab kedua gitu ya. Kayak film James Bond gitu Pak. Pertama-tama kan udah langsung tembak-tembakan ya. Terus kemudian baru memperkenalkan diri itu si aktornya ya. Main ini jagoannya gitu. Nah, jadi saya pikir wah ini menarik juga nih kalau saya rubah urutannya. Jadi bab 1 dulu, terus nanti teorinya bab 2. Gitu. Kemudian ada ya beberapa tambahan dan beberapa isu-isu supply chain yang terkini lah ya, yang ya saya mencoba membahas supply chain yang nggak hanya sebatas kayak retail gitu ya, atau bisnis gitu ya, supply chain bisnis gitu. Tapi ternyata ada di fungsi-fungsi lain gitu. Dan kebetulan di masa pandemi ini kayak contoh kasus atau ya contoh artikel itu cukup banyak Pak ya. Jadi saya dapat informasi itu di 3 bulan pertama pandemi itu cukup banyak gitu ya. Mendapat ya. Jadi ada dari grup WA atau dari internet apa segala macam ya. Jadi banyak sekali gitu. Mungkin waktu itu orang-orang bingung mau ngapain terus gencar webinar sehingga banyak yang berbagi artikel gitu.
Nah, jadi ini banyak sekali nih yang saya pelajari di 3 bulan pertama pandemi, dan di saat itu memang saya menulisnya paling giat tuh di situ ya. Di mana 3 bulan pertama itu kan ekonomi paling drastis turun, dan ya lumayan kosong lah gitu. Maksudnya beban kerjanya itu nggak se apa ya. Sekarang kan sudah lumayan normal ya. Kalau dulu tuh cukup kosong gitu. Terutama isu military supply chain ini Bapak Ibu ya. Jadi di China sendiri waktu mereka bukan distribusi obat, menghadapi pandemi, terus kemudian mengantarkan APD dan dokter dan sebagainya, itu banyak tuh yang bahas mengenai military supply chain di situ. Bahwa pergerakan supply chain bukan hanya barang yang kita jual ya, tapi juga kayak keperluan untuk humanitarian gitu, keperluan ya humanitarian ya, isu-isu kemanusiaan yang orientasinya bukan profit gitu. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira seperti ini gambaran buku saya ya. Kan kalau misalkan tanpa teori juga rasanya nggak enak gitu ya. Jadi bab 2 tetap saya perkuat juga teorinya supaya nanti pada saat pembaca melihat supply chain 3.0, membaca blockchain, terus kemudian ada menyinggung forecast, inventory. Nah, saya kira pembaca juga perlu punya persepsi yang sama gitu ya. Forecast-nya itu maksudnya gimana, inventory maksudnya bagaimana gitu ya. Kira-kira begitu. Kira-kira seperti itu. Tapi tentunya saya juga melihat ini belum, ya masih jauh dari sempurna lah gitu ya, karena pengetahuan itu kan berkembang ya Bapak Ibu ya, dan kita tahu kebanyakan pengetahuan memang dari luar gitu, sehingga kita di Indonesia itu seakan-akan lebih sering menunggu gitu ya, menunggu bola ataupun menunggu informasi gitu. Meskipun kita bisa dapat informasi dari internet, tapi informasi itu malah seringkali datangnya banyak sekali, jadi kita nggak tahu mana yang harus dibaca gitu. Semua seakan-akan menarik, tapi kalau nggak kita pilah-pilah, akhirnya kita juga malas juga gitu. Oh, banyak banget yang dibaca, wah malas gitu. Dan kalau udah malas, nanti kita juga bingung apa yang mau kita tulis, apa yang mau kita bahas. Nah, maka dari itu saya sendiri juga masih mencari kesempatan gitu ya. Mungkin ada di buku-buku ini yang perlu saya perbaiki ke depannya gitu. Mungkin pada saat untuk edisi 2 atau mungkin ada masukan dari Bapak Ibu, saya sangat terbuka sekali ya. Saya senang sekali nanti kalau ada diskusi berikutnya. Yes. Jadi ya pasti akan ada yang bisa ditambah lah, saya percaya dari buku ini. Nah, pertama-tama saya ingin memperkenalkan yang namanya blockchain, Bapak Ibu. Ya, jadi blockchain ini konsepnya di Bitcoin ya. Bitcoin itu terkenal mungkin 8 tahun lalu ya kira-kira ya. Nah, kemudian digunakan di beberapa bisnis gitulah, manajemen dan salah satunya supply chain. Ya, konsep Bitcoin ini. Kemudian di luaran sana ternyata dari 2018 sudah banyak diskusi mengenai blockchain untuk supply chain 4.0 gitu. Jadi seperti ya kan dulu kan ada GPS, ada drone dan sebagainya. Sekarang ini yang lebih ke teknologi IoT, Internet of Things berbasis blockchain. Nah, kalau Bapak Ibu ini blockchain itu apa sih gitu? Tapi kita nggak usah bingungkan dengan Bitcoin ya. Tapi intinya adalah bahwa blockchain adalah ibarat sebuah ledger. Kalau akuntansi gitu kan ada satu transaksi ditulis ya, nah itu ledger itu satu ledger itu gitu. Ledger teknologi yang merekam setiap transaksi dalam satu buah blok. Jadi kalau akuntansi misalkan beli inventory keluar cash gitu ya, kan ada debit kredit. Nah itu satu transaksi gitu ya. Tapi kalau akuntansi yang dulu kita tahu kan mungkin di recordnya di buku ya, di kertas. Kemudian berikutnya ada yang merecord mungkin berikut teknologinya di komputer misalkan gitu ya. Tapi ini di blockchain gitu, yang menghubungkan semua pihak yang terkait dengan transaksi tersebut dalam satu supply chain. Ya. Nah, sehingga tiap blok ini terhubung dengan blok lain yang terjadi sebelum dan sesudah transaksi dilaksanakan menggunakan teknologi kriptografi. Misalnya, ini yang contoh paling sederhana,
ada perusahaan A ekspor jeruk dari Cina ke Indonesia kepada perusahaan B seharga Rp10.000 per kilogram misalkan. Nah, ini proses ekspor ini kan banyak ya, nggak sebatas kapal datang dari Cina ke Indonesia, tapi ada proses bongkar muat, ngurus-ngurus perizinan, pabean dan sebagainya ya. Nah, itu saja satu kegiatan ada beberapa transaksi atau blok gitu. Ya, misalkan proses upload ya jeruk ke kapal, nah itu satu transaksi. Terus kemudian kapal berangkat dari Cina ke Indonesia, satu transaksi. Di Indonesia mungkin bisa langsung diturunin atau mungkin melalui jalur merah dan sebagainya. Nah itu satu transaksi, satu proses itu. Ya, dan semua proses tersebut dalam blockchain itu direkam, diketahui dan disepakati oleh perusahaan ekspor impor di Cina di Indonesia, pelabuhan yang dilalui dan segalanya gitu ya. Tapi di Indonesia memang belum ada, ini hanya contoh saja gitu. Nah, sehingga semua pihak yang terlibat dalam supply chain itu mendapat informasi yang sama, tapi juga masing-masing tidak bisa saling mengganti informasi begitu saja gitu. Ya, jadi ada independen tapi juga mereka nggak bisa saling mengganti gitu. Dan semua terekam sehingga nanti semua pihak tahu gitu jeruk ini ditanamnya di kebun yang mana. Kebunnya itu misalkan tenaga kerjanya apakah sudah punya sertifikasi ya misalkan ISO atau apalah gitu ya. Apakah tenaga kerjanya diperkerjakan sesuai peraturan regulasi atau enggak dan sebagainya gitu. Jadi semua sudah tahu ke situ terrecord. Jadi selain membantu pihak-pihak di supply chain dalam melihat pergerakan jeruk, pihak auditor juga lebih dimudahkan karena datanya sudah tersedia di dalam teknologi blockchain gitu ya. Mungkin nanti di tengah-tengah saya akan minta Mbak Zahra untuk memutar YouTube ya, video YouTube untuk melihat blockchain. Tapi nanti mungkin ya. Nah, apakah blockchain itu? Jadi blockchain itu adalah dengan sistem blockchain, seluruh transaksi didistribusikan ke setiap pihak sehingga tidak ada single ownership. Ya, jadi ekspor jeruk dari Cina ke Indonesia bukan hanya informasinya si perusahaan Cina atau Indonesia, gitu ya. Kalau misalkan hanya milik perusahaan Cina, berarti kan perusahaan Indonesia nggak tahu nih, ini jeruk kebunnya ini memang tenaga kerja di kebunnya ini memenuhi standar regulasi tenaga kerja nggak, gitu. Terus kalau orang Indonesia mau audit ke Cina, kan bisa aja tuh ya perusahaan di Cina-nya, wah ada yang mau datang nih, nah, semuanya diperbaiki supaya kelihatan baik, pas diaudit beres gitu ya. Itu kan artinya informasi di Cina hanya milik perusahaan Cina, perusahaan Indonesia nggak tahu. Nah di blockchain nggak seperti itu, karena kalau kejadiannya seperti itu namanya single ownership, tapi ini semua data menjadi milik bersama, ya, dan tidak ada perantara, misalnya bank gitu ya. Nah ini yang menarik juga dari blockchain adalah bahwa fungsi bank diperkirakan bisa terhapus gitu ya. Ini yang poin nomor 2. Selama ini kalau kita transfer uang gitu, misalkan kita bapak nih transfer ke istrinya atau yang lagi kuliah nih ditransfer uang oleh orang tuanya gitu ya. Itu kan bukan mentransfer ke si individu, tapi transfer ke nomor rekening individu. Jadi ada pihak ketiga, pihak intermediasi, trusted party ya, pihak yang dipercaya untuk menjalankan proses itu ya, transfer uang. Tapi kedepannya konsep blockchain ini diperkirakan dapat menghilangkan fungsi bank intermediasi, sehingga uang itu, transaksi uang itu bukan melalui bank, tapi langsung ke ya pemiliknya, penerima uang gitu ya, seperti Bitcoin gitu. Jadi nggak melalui itu. Itu kan bisa kelihatan kan akumulasi dari penghematan biaya administrasi yang di-charge oleh bank. Gitu ya. Terus di dalam sistem blockchain, setiap pihak memiliki suara yang setara, dan karena saling terhubung, maka semua pihak dapat melihat pihak yang lain yang terlibat. Jadi si perusahaan jeruk tadi di Cina bisa melihat apakah di Indonesia memang jeruknya
memang dijual, memang di apa ya, ya semua peraturan kesepakatan pembayaran FOB dan sebagainya dilaksanakan dengan baik. Yang di Indonesia juga bisa tahu apakah yang di Cina memang vendor di Cina ini memang benar gitu ya dan sebagainya. Karena semua bisa saling melihat gitu. Transaksi tambahan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan semua pihak. Artinya tidak ada satu pihak di dalam dan di luar sistem yang dapat merubah aturan, menambah atau mengurangi informasi atau duplikasi tanpa kesepakatan pihak yang terlibat tadi, gitu ya. Jadi nggak bisa tuh misalkan yang di Indonesia, wah kita rubah deh datanya ya, entah harga jeruknya atau apa, sehingga pajaknya bisa dikurangi nih misalkan gitu ya. Kan mungkin yang di Cina juga, oh ya terserah, misalkan mungkin aja seperti itu ya. Tapi ini nggak bisa gitu, karena tadi bukan hanya si eksportir dan importir, tapi juga sampai pabean pihak pemerintah itu bisa melihat di situ, punya suara gitu ibaratnya. Jadi kalau ada macam-macam, wah ini mau berubah harga nih, ketahuan gitu kan sama si pemerintah. Jadi nggak ada yang bisa main-main. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu, karena semua blok-bloknya sudah satu rekaman dalam satu blok dan setiap blok sudah urutannya sudah begitu, gitu ya, sesuai apa yang terjadi, gitu ya. Tentunya bisa mencegah fraud ya dan komunikasi yang tidak perlu, gitu. Nah, nanti ada mengenai platform. Platform itu pokoknya kayak pengembangan dari kalau kita mau ngecek gitu ya status barang sekarang ada di mana gitu. Tracking untuk tracking dan tracing, tapi nggak perlu melalui misalkan di teleponnya udah sampai mana dan sebagainya ya. Karena semua sudah tersedia di dalam blockchain dan platform tadi. Gitu. Nah, mungkin saya bisa minta Mbak Zahra, mungkin bisa tolong diputer videonya yang tadi saya berikan, Mbak Zahra. Baik Pak, saya izin share screen ya. Silakan, silakan. Ya, ini video ini gambaran mengenai teknologi blockchain di supply chain, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau supaya ada gambaran gitu ya, supaya ada gambaran. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah, sudah. Nah, suaranya kayaknya belum nih. Gimana Pak? Suaranya mungkin bisa ini. Kenapa Pak? Suaranya. Halo? Suaranya. Zahra pakai headset nggak? Halo? Suaranya nggak muncul ya. Halo, Zahra? Kayaknya mungkin nggak kuat gitu buat nyetel YouTube. Mas. Halo? Halo, halo? Apakah sudah masuk Pak? Sudah masuk suaranya nggak ada, Zahra? Suaranya pakai belum ada. Headset ya, Zahra? Enggak kan? Enggak, sudah dilepas. Ini settingan Zoom sih biasanya. Harus dicek. Gitu. Masalah. Coba dipandu Mas atau punya Mas? Oh, nggak muncul soalnya aku bukan host, jadi aku lupa ya. Oke, mungkin nanti dulu deh Mbak Zahra. Kita Oh, iya, lanjut baik, dulu aja.
Ya, mungkin bisa di-sharing aja kali linknya ya. Tapi intinya Bapak Ibu memang di YouTube itu banyak lah, cukup banyak ya mengenai apa itu blockchain dan bagaimana penerapan blockchain di supply chain ya, untuk supply chain gitu. Tapi intinya cara pikirnya adalah seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa setiap transaksi di-record dalam satu blok teknologi ya, yang dasarnya dari Bitcoin, terus kemudian proses transaksi ini kemudian direkam, diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam satu supply chain, dan urutannya tidak bisa dirubah, ya, sehingga juga aman gitu ya. Karena pihak pemerintah pun tadi seperti Pak Bean itu juga bisa melihat, memantau. Pertama, keuntungannya kita bisa memantau pergerakan barang, terus kemudian barang tersebut dibuat di mana, dengan kondisi pabrik seperti apa, dan juga untuk audit pun informasinya sudah tersedia. Gitu. Saya mohon share screen lagi. Oke. Oke. Nah, jadi tadi kelihatan Bapak Ibu ya bahwa contoh-contoh tadi ya memberi manfaat bagi blockchain di supply chain gitu ya. Jadi dari hulu sampai hilir ya semua bisa melihat proses pergerakan barang gitu. Keuntungannya tentu mengurangi biaya dan risiko ya, karena nggak ada yang namanya duplikasi, nggak ada yang namanya fraud gitu kan. Bahkan kalau misalkan ada barang mau dikirim ke Indonesia atau ke negara pengimportir itu sudah tahu apa yang akan diimpor, berapa pajaknya dan sebagainya gitu. Ya. Terus kemudian meningkatkan komunikasi antara perusahaan yang berkolaborasi ya, karena setiap perusahaan itu yang dalam supply chain pasti kan harus berbagi data ya, misalkan data forecast, kemudian data-data mungkin beberapa data tentang biaya dan sebagainya. Ya, jadi memang akan lebih baik dan lebih efisien karena semua sudah ada dalam satu sistem. Tapi memang di perusahaan ini, di blockchain ini butuh yang namanya trust gitu ya, Bapak Ibu, antar satu perusahaan dengan yang lain. Ya, coba bayangkan misalkan perusahaan jangankan luar negeri ya, misalkan di Indonesia gitu, pengen kirim jeruk gitu ya dari satu pulau ke pulau lain, terus atau pabrik dari satu tempat dikirim oleh distributor perusahaan lain, tapi nggak saling trust gitu ya. Itu kan nanti gimana mereka mau berbagi data kan begitu ya? Bagaimana mau merekam data dan berbagi data dalam sistem blockchain? Sehingga perlukan trust yang sangat kuat untuk menerapkan blockchain ini. Ya. Kita akan sering melihat juga ya, misalkan kita sebagai distributor, sebagai perusahaan logistik atau sebagai manufaktur gitu, ya seringkali dengan vendornya sendiri kan tidak trust gitu ya. Banyaklah penyebabnya ya. Atau manufaktur dengan transporter mungkin ya gitu, ada yang trust ada yang enggak. Nah, blockchain ini memang syaratnya harus saling mempercayai gitu ya, saling percaya. Terus kemudian meningkatkan utilitas aset, working capital, sehingga aset-aset misalkan seperti moda transportasi, gudang yang menganggur atau yang utilisasinya di bawah standar gitu bisa langsung terdeteksi juga di blockchain, dan mereka bisa tahu ini, mereka bisa langsung ambil keputusan ini mau dikemanain gitu ya. Apakah akan disimpan barang lebih banyak supaya utilitas warehouse naik, apakah moda transportasinya kalau turun itu misalkan mau kita sewakan space kepada perusahaan lain dan sebagainya. Kemudian manfaat lain dengan keterbukaan data dan ya keterbukaan data, trust semua pihak, maka mengurangi yang namanya effect, stock out dan sebagainya ya. Customer experience juga pasti akan naik gitu. Bukan hanya customer tapi juga ya semua stakeholder lah ya. Mengefisienkan proses administrasi, kemudian perizinan terkait dangerous goods, material-material yang ini hazard semua bisa terdeteksi sambil jalan gitu. Sambil jalan. Nah, tapi memang kelihatannya kok ini seperti blockchain ini kok kayak seperti apa ya, katakanlah sistem teknologi yang sudah ada sekarang gitu ya.
ya, tinggal di-improve kira-kira seperti itu. Kok jangan-jangan perannya hanya seperti itu gitu. Ya, bedanya misalkan kalau kita menggunakan SAP atau apalah gitu yang saling terconnected, bedanya adalah bahwa data antar pihak, antar perusahaan dalam satu supply chain itu hanya di antara supply chain saja. Misalkan eksportir dan importir ya. Tapi kan nggak selalu nanti datanya itu bisa dikirim ke misalkan pabean gitu ya, atau pihak pemerintah misalkan seperti itu. Terus kemudian data tersebut kalau hanya dimiliki oleh eksportir dan importir, kan berarti kesannya wah mereka bisa manipulasi data dong kan gitu ya. Misalkan untuk urusan pajak, biaya dan sebagainya. Nah, kesannya nah perbedaannya di situ bahwa blockchain adalah nggak bisa gitu ya dimain-mainkan gitu. Dan yang memantau itu bukan hanya perusahaan yang terlibat dalam supply chain, ya, tapi juga stakeholder, sehingga nggak bisa tuh perusahaan-perusahaan dalam supply chain memanipulasi informasi untuk mengurangi cost mereka, begitu ya. Karena datanya sudah ada. Dan yang paling menarik adalah isu mengenai tidak adanya lagi pihak intermediasi atau bank ya tadi ya untuk pembayaran. Nah, ya untuk pembayaran ini memang saya masih banyak harus belajar nih Pak, jadi belum banyak saya singgung di buku ini. Mudah-mudahan di edisi berikutnya sudah dibahas gitu ya. Nah, tapi memang blockchain ini nggak semua perusahaan gitu Pak ya. Kalau tadi saya kasih contoh Indonesia, memang di Indonesia belum ada. Ya. Yang saya tahu ini MERS dan IBM gitu. Kalau di webinar dari luar, dari internet dan sebagainya, ya, dari grup-grup Telegram dan sebagainya dari luar, itu kebanyakan bahasa MERS dan IBM. Gitu. Ya. Mereka melayani hampir 1 juta shipping events per hari. Gitu. Shipping events itu bukan jumlah kapal yang shipping ya, karena satu kapal itu events-nya kan bisa terdiri dari beberapa events, gitu ya. Misalkan menerima barang, loading, uploading, unloading, kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi satu kapal itu bisa terdiri dari lebih dari 1 shipping events. Ya. Dan kolaborasinya mereka kerjasama dengan 92 organisasi ya. Ada ya ini perusahaan-perusahaan logistik ya. Standard Chartered kan berarti perbankan. Ya, operator, port operator dan sebagainya, custom authorities ya pabean, dan memang ini masih di negara besar gitu ya, negara maju saya kira. Gitu. Tapi mereka sendiri juga bukannya tiba-tiba ujuk-ujuk pakai ini gitu, blockchain gitu, enggak ya. Di antara mereka ini dulunya memang sudah punya jaringan supply chain masing-masing yang cukup kuat gitu ya. Jadi misalnya 20 tahun lalu bahkan ya, waktu awal 2000-an pun ya, waktu saya baru lulus kuliah gitu, itu juga sudah tahu gitu. Oh, MERS itu memang bagus lah gitu ya. MERS itu bagus. Si perusahaan ini, perusahaan itu semua bagus ya. Ada yang merger dan sebagainya memang bagus. Nah, mereka setelah bagus dan bekerja sama dan saling percaya, trust ya, barulah mereka ada konsep Bitcoin, baru mereka mengembangkannya menjadi blockchain. Gitu. Nah, untuk hardware, software-nya dari IBM tentunya ya, dari IBM. Tapi pemain-pemain logistiknya ya perusahaan-perusahaan yang tertera di sini. Nah ini sekilas proses di blockchain mirip digitalisasi supply chain gitu. Tapi apa yang membedakan? Nah, tidak ada pihak perantara dan semua pihak suaranya sama. Gitu. Jadi kalau ada yang wah saya nggak setuju nih misalkan ya di satu pelabuhan ini eksportir yang ini pabriknya itu memperkerjakan tenaga kerja di bawah umur gitu ya. Itu tahu gitu ya pelabuhan-pelabuhan yang terlibat di blockchain-nya MERS IBM. Jadi mereka bisa menolak gitu. Jadi satu sistem supply chain untuk barang tersebut karena sudah ditolak, jadi ya kayak hak veto gitu, jadi ya nggak bisa dikirim gitu ya. Harus dibenerin dulu tuh. Kira-kira seperti itu ya, dibenerin misalkan apakah memperkerjakan harus sesuai apa namanya tenaga kerja dipekerjakan sesuai batas usia
gajinya, K3 dan sebagainya. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian saya juga menyediakan beberapa, ada bacaan juga di sini ya, bacaan ini tahun 2018. Nah, itu saya bacanya dari situ. Salah satu isi buku saya. Dan juga ada video-video yang salah satunya tadi saya minta Mbak Zahra sharing kepada Bapak Ibu. Tapi tentunya Bapak Ibu bisa cari lebih banyak di YouTube ya. Nah, kira-kira begitu. Ini Mbak Zahra ini sudah 30 menit pertama nih kayaknya. Mau di Iya, ini Pak. dulu. Oke, silakan. Untuk rekan-rekan sekalian, untuk dapat membuka on videonya karena akan difoto bersama. Oke. Di tab 1, saya hitung ya. 1, 2, 3. Kemudian di tab 2, 1, 2, oke. 1, 2, 3. Di tab 3 ada Bapak Agus Solihin, Bapak Romi, Ibu Elvi. Ya, saya hitung 1, 2, 3. Di tab 4 ada Ibu Seli, Bapak Anton. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin mau lanjut materi atau sesi tanya jawab dulu, Pak? Ini saya kira ada 2 pertanyaan. Apakah kita bisa, mungkin kita bahas dulu aja ya dari boleh, grup chat ini ya. Iya. Oke, ini dari Pak Arta Nugraha Jonar. Terima kasih Pak atas komentar dan pertanyaannya ya. Betul ya, memang buku saya blockchain, tapi juga ada yang macam-macam ya. Nanti yang macam-macam ini di sesi kedua. Gitu. Pertanyaan dari Pak Arta. Ibu mau baca? Iya, saya Oke, silakan. bacakan ya Pak. Oke. Dari Bapak Arta Jonar, supply chain 4.0 memang selayaknya harus terimplementasi. Tujuannya tentu untuk mengoptimalkan semua yang ada dalam bagian supply chain dan ujungnya tentu pada kepuasan pelanggan serta meminimalkan biaya. Berkaitan dengan blockchain, salah satu aspek yang menarik dari blockchain adalah fitur traceability yang tentunya ini sangat disukai oleh pelanggan. Bagaimana implementasinya, semisal di industri farmasi? Perubahan-perubahan apa yang harus dilakukan agar pihak, misalnya bagi pengelola logistik, agar bisa juga untuk mendukung implementasi blockchain? Oke. Ya, terima kasih Pak Arta pertanyaannya. Perubahan apa yang harus dilakukan ya? Ini untuk berbagai industri sebenarnya ya. Tadi saya sampaikan pertama harus ada trust gitu ya. Memang kekurangan di Indonesia trust itu mungkin antar perusahaan satu dengan yang lain nggak selalu setara ya. Ada si A dengan si B trust, tapi A dengan C kayaknya kurang gitu ya. Macam-macam penyebabnya ya. Nah, ini yang harus dirubah gitu ya. Kita harus trust karena tadi kita berbagi data. Jadi kejelekan yang lain bisa kita lihat, kita improve kan gitu. Sementara nggak sedikit ya di perusahaan Indonesia kalau kerjasama, wah kejelekannya seakan-akan menjadi sebuah yang minus gitu ya. Tapi dalam blockchain ini nggak, kita harus, wah ini ada kejelekan, kita bantu. Misalkan gitu, kita kerjasama. Terus kemudian ya trust untuk keterbukaan data gitu ya. Itu pasti. Saya kira yang pertama dirubah memang harus manusianya dulu ya Pak ya. Karena kalau langsung teknologi kita terapkan, manusianya nggak siap, kita ada pengalaman seperti SAP ya, 15 tahun lalu kan, itu zaman-zamannya SAP banyak diterapkan di berbagai perusahaan di Indonesia,
investasinya juga TT gitu ya, sampai T, tapi ternyata sampai sekarang ya kita juga lihat gitu, nggak sedikit perusahaan yang sudah install ternyata mereka nggak selalu menggunakan itu juga gitu ya. Kadang-kadang ada yang kembali ke sistem sebelumnya dan sebagainya. Ya. Jadi itu pertama mengenai manusia. Dan mengenai manusia dan teknologi blockchain, di salah satu subbab buku saya juga membahas di situ bahwa ada tahap-tahapan di mana tenaga kerja itu harus disiapkan dulu gitu ya. Ya, tenaga kerja dan teknologi disiapkan. Kalau teknologi mungkin kita bisa aja beli invest ya. Kita hitung cost and benefit. Tapi manusia ini kan yang sulit gitu. Dan posisi tenaga kerja Indonesia memang masih di level yang terbawah lah ya untuk teknologi. Kalau di beberapa bacaan yang saya lihat itu tenaga kerja yang paling siap itu dari Jerman itu ya, menurut penelitian. Nah itu pertama memang sumber daya manusia. Kedua khususnya untuk farmasi di Indonesia memang kita tahu ya banyak bahan mentah farmasi Indonesia ini kan masih impor ya, masih ketergantungan. Nah ini akan lebih sulit lagi karena artinya kita harus kerjasama dengan supplier di luar kan gitu ya, vendor di luar. Mungkin bukan hanya farmasi ya, supplier teknologi dan sebagainya itu kan atau mungkin otomotif, elektronik itu juga banyak yang masih impor gitu. Nah, bagaimana tuh kita mau kerjasama dengan mereka? Mungkin kita bisa mulai kalau hanya Indonesia, ya kita mulai dengan perusahaan lokal dulu gitu. Ya. Tapi itu tadi, saya kira manusianya harus diperbaiki dulu, Pak. Dan ngomong-ngomong tenaga kerja Indonesia memang menarik ya, karena isu logistik ini kan, logistik supply chain ya, terutama logistik Indonesia ini lagi hot ya, berapa tahun terakhir kan pembangunan infrastruktur, pembangunan sekolah logistik ini sedang digiatkan gitu. Dan saya rasa itu bisa jadi jalan, salah satu jalan untuk menuju itu Pak. Gitu. Saya kira itu Pak. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Astari. Sebenarnya ini pertanyaannya terkait juga karena menanyakan bagaimana penerapan blockchain sejauh ini, apakah layak bila diterapkan di Indonesia? Karena dari yang telah dijelaskan sebelumnya, singkat pemahaman saya bahwa dengan blockchain data bisa diketahui oleh semua pihak, yang artinya menjadi lebih publik atau terbuka. Apakah hal tersebut baik bagi pihak-pihak yang memiliki privacy of company? Seperti itu. Oke. Pertama yang terbuka ini kan proses supply chain-nya ya, proses supply chain. Nah, terus kemudian ya kalau itu memang perusahaannya benar gitu dan juga sudah status apa namanya TBK gitu ya kenapa nggak dibuka kan gitu, justru malah bagus kan gitu, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memang punya integritas gitu ya. Kalau emang nggak ada yang salah ya kenapa nggak dibuka gitu, atau disediakan informasi gitu. Apakah hal tersebut oke bagi pihak yang memiliki privacy of company? Mungkin memang nggak semua data dibuka ke publik ya. Misalkan data-data yang berhak yang wajib dibuka itu misalkan yang terkait supply chain ya, misalkan kondisi manufakturnya, kondisi transportasinya seperti itu ya. Tapi kan nggak perlu sampai misalkan cara dia mendesain sebuah barang gitu ya, atau strategi mendesain logistik itu kan nggak perlu dibuka. Gitu. Karena itu memang dapur setiap perusahaan. Tapi yang dibuka prosesnya sih saya kira. Persis seperti laporan keuangan kan kalau TBK ya silakan aja gitu dipelajari gitu ya. Tapi kan yang perusahaan TBK juga nggak kayak misalkan Sampurna ya, dia laporan keuangannya silakan gitu pelajari, tapi bukan berarti dia memberitahu pada semua orang ini loh cara saya bikin rokok gitu ya. Kan enggak kan ya, itu dapurnya memang nggak perlu, tapi prosesnya dia bisa menunjukkan cara saya bikin rokok itu menggunakan teknologi misalkan ramah lingkungan, tenaga kerja saya memenuhi regulasi ketenaga kerjaan gitu ya, memenuhi peraturan yang berlaku, itu aja sudah cukup gitu. Saya kira gitu. Jadi ada batasnya juga memang ya. Saya kira itu. Ya, baik, menarik sekali Pak. Selanjutnya mungkin masuk ke materi di termin 2 ya Pak. Oh langsung kedua. Ini masih ada materi. Pertanyaan nanti saja. Oke.
Iya. Oke, nggak apa-apa. Saya masuk ke sesi kedua, Bapak Ibu. Sesi kedua. Sesi Iya. kedua ya. Saya mohon share screen lagi. Nah, sesi pertama blockchain ya. Nah itu memang tadi saya sampaikan juga di awal bahwa sayangnya pengetahuan itu memang kita orang Indonesia tuh lebih sering menunggu gitu ya. Menunggu dan akhirnya jeda berapa tahun kita baru dapat gitu. Dan pada saat kita dapat, yang di luar sudah lebih maju lagi kan mesti gitu ya. Kita lihat ya semua ilmu manajemen memang gitu. Jadi ya itulah apa plus minusnya kita gitu. Tapi tetap kan kita harus belajar ya, kita melihat yang di luar seperti apa. Nah, yang berikutnya nih mengenai platform nih. Saya juga menerbitkan beberapa artikel tulisan mengenai platform, dimuat di beberapa majalah ya, seperti majalah BUMN, pernah ada majalah SWA gitu ya. Nah, yang dimaksud platform ini adalah sebuah wadah nih Bapak Ibu. Sarana, wadah gitu ya, untuk mempertemukan dua pihak atau lebih yang berinteraksi. Misalkan rapat. Kalau Zoom itu platform, karena untuk rapat ya. Transaksi perdagangan, mungkin Bapak Ibu ada yang misalkan pakai apa namanya, belanja online dari internet ataupun dari aplikasi, nah itu platform. Atau ada yang jual beli saham gitu ya, itu kan ada ininya aplikasi atau melalui internet gitu, nah itu platform. Tapi ada juga yang media iklan produk jasa layanan. Mungkin ada yang masuk ke kompas.com gitu, apalagi ya macam-macam.com, koran-koran ya, itu juga platform Bapak Ibu. Yang kita lihat satu halaman di website gitu ya, nah itu platform ya, itu platform. Tapi sebenarnya jika ada dua pihak yang berinteraksi disebut dengan two-sided platform. Tapi sebenarnya platform ini bukan identik dengan yang tadi internet gitu ya, atau teknologi informasi, enggak. Ya. Karena dari definisinya, platform itu seperti ini nih, surat kabar, misalkan Kompas, harian Kompas yang dikirim tiap hari ya oleh tukang koran, itu juga platform. Ya. Karena ini wadah, gitu, sarana menyediakan informasi ya, bagi pembaca yang informasi disediakan oleh wartawan, gitu ya. Dan platformnya adalah koran Kompas, misalkan gitu. Atau majalah apa gitu ya. Sistem kartu kredit itu juga sama. Biro jodoh gitu misalkan bukan hanya biro jodoh yang sekarang aplikasi online, tapi yang zaman dulu pun juga itu ya, itu juga platform gitu. Cuma memang istilah platform ini baru muncul belakangan, tapi kemudian setelah dirangkum-rangkum oleh para ya akademisi, para ahli, ternyata nggak hanya sebatas dari ngomongin aplikasi atau internet, tapi yang sarana fisik itu juga platform. Ya. Tapi memang seiring berkembangnya teknologi, Bapak Ibu, platform ini perlahan beralih wujudnya dari fisik ke teknologi informasi. Tadi sudah saya sebutkan ya, aplikasi-aplikasi itu platform, gitu ya. Kita bisa pilih kan, kita mau kemana, kita mau ngapain. Kalau Gojek kan bisa beli makan, apa dan sebagainya. Nah itu platform. Dan keuntungan platform ini ada beberapa platform, kalau saya baca di artikelnya, yang memang menyediakan transaksi keuangan tanpa melalui bank, gitu ya. Misalkan Gojek. Gojek itu kan, misalkan saya taruh uang saya di GoPay gitu ya. Terus saya mau beli makan, tukang ojeknya kirim makan, dia beli, dia kirim. Nah itu saya mengirim uang dari aplikasi ke aplikasinya dia, gitu ya. Nah itu sudah salah satu bentuk mengurangi peran bank, gitu. Ya. Tentunya ini yang sederhana ya, tapi kedepannya memang menarik sekali ya kalau itu memang bisa terjadi, gitu. Segala sesuatu tanpa perantara. Oke itu ini. Tapi yang paling penting adalah platform ini untuk apa sih ininya, untuk supply chain gitu ya. Nah, di industri 4.0
di belakang sebuah platform isinya gitu ya, ada sebuah sistem blockchain yang bekerja gitu, dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak tersebut. Jadi blockchain ini kayak software gitu ya, misalkan katakanlah kalau zaman dulu SAP mungkin gitu ya, yang paling deket sih. Terus kemudian platform ini adalah wadahnya yang mempertemukan tadi pihak-pihak di dalam supply chain, eksportir, importir, pabean, transporter dan sebagainya dalam satu. Karena memang pakai komputer gitu, memang akhirnya kita kembali lagi ke konsep web ya. Jadi platform ini yang menyediakan informasi ini barang udah sampai mana, ini barang statusnya bagaimana gitu ya, sudah diterima atau belum dan sebagainya. Nah, di belakangnya itu adalah suatu software atau algoritma ya, kalau mahasiswa programmer, algoritmanya berdasarkan blockchain. Nah, intinya yang mau saya sampaikan di sini memang ada isu blockchain platform yang diterapkan di supply chain yang ternyata cukup rumit gitu, dan mereka sudah semaju itu gitu ya. Menurut saya sudah maju gitu ya, sudah memikirkan sampai ke sana gitu. Kalau lebih detailnya dalam hal teknis mungkin platform atau blockchain misalkan teknologinya detail dalam arti programmingnya saya memang nggak bahas di situ, tapi memang saya bahasnya langsung ke penerapan gitu ya. Dalam arti saya orang supply chain yang membaca juga tertarik dengan supply chain, tapi memang nggak terlalu inilah cara programmingnya gimana itu nggak ke situ gitu ya. Karena memang ya saya bukan ahlinya ya, bukan ahlinya programming juga gitu ya. Nah, terus programmingnya pakai apa gitu ya? Nah, kalau di beberapa bacaan memang sebenarnya pakai software yang sudah umum gitu kayak C++ gitu ya. Terus apa lagi tuh yang sering kita dengar? Nah itu mereka dasarnya dari situ. Tapi kemudian algoritmanya yang dimodifikasi. Nah, kemudian berikutnya dari blockchain platform, supply chain ini berkembang bukan hanya bisnis gitu ya. Bukan hanya ngomongin jual barang dapat profit. Nah, ternyata sudah diterapkan di beberapa isu nih. Saya lihat yang paling menarik dan paling menarik itu ya buat saya itu ternyata mereka itu di luar sana sudah menerapkan untuk keluar angkasa gitu. Dan yang main ke outer space pun bukan hanya NASA misalkan ya, bukan, tapi ada Elon Musk ya, Bapak Ibu mungkin pernah dengar ada pengusaha Elon Musk, dia juga hebat gitu tekniknya ya, teknologinya gitu. Mungkin kalau tahun 90-an Bill Gates gitu ya, bisa punya kemampuan komputer dibisniskan. Elon Musk juga sama nih, dia banyak sekali ya, kayak mobil Tesla ya, mobil Tesla itu kan dari dia. Kemarin tuh di Kompas katanya Pak Luhut ya kalau nggak salah ya, yang mengajak si Elon Musk ini investasi di Indonesia. Ya, Tesla itu kan mobil listrik ya. Nah dia juga berkontribusi untuk ke supply chain keluar sana. Dan itu ada konsep blockchain-nya. Ya. Coba kita bayangkan bahwa ke luar angkasa saja kan kita mengirim barang, mengirim manusia. Ya. Nah informasinya itu disampaikan melalui siapa? Pertama kan pasti satelit ya, melalui teknologi satelit dan harus direkam, direcord gitu ya setiap kejadiannya. Dan sampai ke proses pengiriman orang barang ke luar angkasa. Terus luar angkasa itu ya di orbit bumi ya, terus ke bulan, ya pokoknya canggih gitu ya, kayak di film-film science fiction, sampai proses kembali. Nah, return ya, returnnya juga ada Bapak Ibu. Yang return itu manusia ya pasti, terus membawa mungkin bebatuan dari bulan gitu ya, segala sesuatu yang mau diteliti, sampai juga disposalnya para astronot ya, misalkan kotoran manusia gitu dan sebagainya untuk dikembalikan. Nah itu mereka juga sudah menggunakan itu gitu ya.
blockchain dan platform gitu. Jadi ternyata mereka sudah semaju itu. Ya mungkin memang tiap hari otaknya mikirin supply chain gitu ya. Mudah-mudahan suatu hari seorang Indonesia, kita satu negara akan seperti itu juga ya. Kita udah nggak usah pusing mikirin hari ini makan bagaimana gitu ya, nggak usah pusing wah sekolah di mana, nggak usah pusing banjir gitu ya. Nah, suatu hari mudah-mudahan orang Indonesia sudah berpikir gitu ya, wah kita mau ngapain nih hari ini gitu. Tiap hari mikir gitu ya, supply chain atau ilmu apapun gitu. Nah itu saya kira itu yang dialami oleh Elon Musk dan macam-macam orang di negara maju gitu ya. Terus ada circular economy juga ada ya. Circular economy mungkin sekilas mengenai apa ya, kadang-kadang saya melihatnya seperti return reverse logistik yang disempurnakan gitu. Bagaimana barang item bisa dikonsumsi selama-lamanya ya. Misalkan kayak aqua galon gitu kan, udah dipakai, dikembaliin, dipakai lagi, kembaliin gitu ya. Atau mungkin baju gitu, kain, baju, garment, tekstil, baju, udah selesai, didaur ulang, mungkin jadi kain atau selimut misalkan ya, terus nanti didaur ulang lagi gitu ya. Ada juga sekarang orang yang plastik ya, botol plastik diolah, dicampur aspal untuk jalan gitu ya, bikin jalan raya. Nah itu menarik di situ ya, circular economy. Nah blockchain ini ada beberapa kasus yang mana item-item yang dikirim tadi, ya, misalkan dijual gitu, sudah dikonsumsi dikembalikan, itu masih bisa terdeteksi gitu. Ya ini itemnya sekarang statusnya seperti apa? Misalkan kayak spare part ya, spare part alat berat gitu udah dipakai berapa puluh ribu jam dikembalikan. Nah statusnya kan masih terrecord di situ. Cara pemakaian spare partnya masih terrecord sehingga kita tahu usia pakainya sudah masih bagus atau enggak. Ya, kalau masih bagus atau masih lumayan, biasanya bisa kita repair lagi, kita gunakan lagi. Gitu. Jadi menariknya di situ ya, circular economy. Jadi kita nggak harus selalu ngomongin yang namanya profit oriented gitu, saya pikir ya. Supply chain itu nggak harus profit oriented. Kemudian ada military supply chain. Nah ini militer. Militer ini juga nggak selalu tentara perang gitu Pak ya. Walaupun ada ya, di sini saya bahas juga perang gitu ya. Tentara itu kan nggak hanya bawa senjata ya, tapi juga bawa makanan buat tentaranya. Ya, tapi sekarang kan sudah nggak ada ya tentara perang itu kayaknya udah bukan zamannya perang fisik gitu ya. Nah nah ini cocok nih karena di 3 bulan pertama pandemi itu di Cina sendiri banyak menggunakan militer ya untuk membantu yaitu tenaga ahli tenaga kesehatan dan para korban gitu ya. Misalkan korban ada yang meninggal dikubur gitu, itu militer ya yang bergerak. Kan kasihan kalau kita tenaga kesehatannya sudah merawat pasien yang meninggal, dia juga mengubur gitu. Kadang-kadang di TV ada yang saya lihat itu kasihan banget ya, udah capek harus ngubur kan capek banget gitu. Nah kemudian juga nanti pada saat misalkan vaksin sudah ditemukan, ya, kan harus didistribusikan ya sampai ke pelosok negara gitu, setiap negara. Dan memang idenya adalah bahwa peran military supply chain itu penting gitu. Jadi nanti yang mendistribusikan mungkin bisa swasta, kapalnya swasta atau truknya swasta gitu ya. Tapi militer juga ikut berperan di situ. Buat apa gitu ya militer? Pertama, pengiriman dalam waktu cepat dan lebih menjamin sebenarnya kualitasnya ya, nggak rusak gitu. Karena bayangannya vaksin itu harus pasti packagingnya pasti unik gitu ya, dan harus dijaga baik, dan harus siap sedia 24 jam, yang artinya distribusi pun harus siap juga 24 jam gitu ya. Bukan didistribusikan pada jam kerja saja atau shift malam gitu ya, tapi kapanpun. Nah ini peran yang penting, peran yang cocok untuk dijalankan oleh militer gitu. Itu seperti itu ya. Jadi itu outer space, circular economy, militer.
Oh ya, militer juga bisa berperan di supply chain untuk misalkan menuju ke lokasi bencana alam, ya. Kan kita tahu ya di Indonesia itu suka ada yang tsunami ataupun gempa gitu. Nah itu kan kita harus mengirim barang ya, mengirim barang kan, makanan, air, obat-obatan, selimut, tenda dan sebagainya. Tapi aksesnya kan terpotong. Nah sehingga yang paling realistis adalah mengirim barang misalkan dengan helikopter atau kapal kecil yang pendaratannya nggak perlu jalur yang panjang, atau orang yang membawa sendiri ke lokasi. Ya, memang ada tenaga-tenaga sipil ya yang sukarelawan dokter itu ada, tapi kan untuk membawa barang itu, nah itu sedikit banyak militer itu berperan di situ ya, membuka jalan, membawa barang dan sebagainya. Itu kaitannya nanti ke humanitarian supply chain ya, humanitarian supply chain. Jadi sebenarnya menarik gitu Pak ya, kalau kita juga membahas supply chain bukan hanya sebatas profit oriented ya. Saya kira yang militer, outer space, dan circular economy ini kan lebih kepada nilai sosial ya sebenarnya ya. Meskipun circular economy ada unsur ekonomisnya, tapi yang lain ini sebenarnya sosialnya ya yang ditekankan. Kalau ada profit itu kayak dampak gitu ya, the next impact-nya aja. Nah itu yang menarik ya. Dan saya sendiri juga masih mendalami terus lah ya mengenai 4.0, mengenai supply chain yang lain. Harapannya supaya kita juga jangan ngomongin, tidak hanya ngomongin yang profit oriented tadi ya, misalkan menjual barang gitu ya. Kan selama ini kita ngomongin supply chain menjual barang, kepuasan konsumen, harga minim kan gitu ya, meminimumkan cost atau risk kan. Nah ini ada satu isu lagi sedikit saya tambahin nih, Toyota Global Supply Chain. Kalau Toyota ini nggak ada kaitannya dengan blockchain sih, cuma dia ada penerapan mesin-mesin yang 4.0 ya, mesin yang bergerak dengan gelombang internet ya, IoT gitu. Jadi otomatis di situ ya. Nah, di sini saya juga berusaha selain ke blockchain dan platform, tentunya ada beberapa teori di bab 2 yang sedikit-sedikit saya masukkan ke sini gitu ya. Ke strategi produksinya ini sesuai teori apa gitu ya. Yang ini sesuai gitu. Supaya kita tahulah penerapannya gimana. Kalau teori terus kan bosen gitu ya. Tapi kalau konsep terus ya kan kita pengen tahu nih maksudnya kok kenapa dia mengambil keputusan seperti itu gitu ya. Di outer space juga sama ya. Misalkan kita lihat di outer space supply chain ini mereka ada hub, yang namanya hub itu tetap ada ya. Kalau misalnya Asia Tenggara mungkin hubnya misalkan Singapura gitu ya. Kalau di sana juga ada di hubnya itu di orbit bumi gitu, masih di sekitar mungkin masih di orbit bumi ya, di ozon, lapisan ozon yang mana, atmosfer yang mana gitu. Ada di sini saya bahas di situ. Yang masih kena dengan gravitasi bumi gitu ya. Jadi dikirim keluar hub, nanti hubnya ini baru untuk melayani stasiun luar angkasa yang tersebar di sekeliling bumi, kira-kira gitu ya. Dan yang membahas ini pun juga bukan hanya orang, ini bukan konsep awam konsep yang di awang-awang gitu. Karena begitu saya baca, ternyata kayak NASA dan militer ini mereka juga minta nasihat kepada ahli supply chain di kampus-kampus ya di Amerika sana gitu. Jadi konsep hub ini dengan pertimbangan biaya dan sebagainya itu memang sudah dihitung berdasarkan cara pikir menentukan lokasi hub kalau supply chain itu di bumi kira-kira gitu ya. Jadi konsep yang sudah diterapkan di bumi sedikit banyak dia pakai untuk menuju luar ya. Jadi perlu namanya hub. Salah satu penulis buku supply chain saya lupa siapa ya. Tapi dia ikutan dalam konsultansi hub ini ya. Konsultansi hub.
Nah, kemudian bab 3 ya ada sedikit-sedikit mengenai perencanaan, ada sedikit mengenai strategi, KPI lah ya. Nah, ini manajemen risikonya ada sedikit-sedikit lah. Risiko demand, supply, terus proses improvement sedikit aja. Gitu. Intinya begitu sih Pak. Jadi ada isu blockchain, ya, blockchain platform banyak juga di sini. Terus ada konsep dasar supply chain dan ingin saya saling silang gitu di antara bab 1, 2, 4. Ya. Supaya kita tahu teorinya begini, cara pikir orang tuh ternyata begini, diterapkan ke suatu isu, gitu ya. Sorry Mbak Zahra, waktunya masih ada atau udah habis? Masih ada Pak, tapi mungkin untuk pertanyaan. Karena saya pikir udah cukup sih sharing Ya, isi buku baik, ya. Pak. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Pak terima Riki. kasih Mbak Zahra. Ya. Ya. Jadi kita dapat rangkum di bedah buku kali ini Supply Chain 4.0 berbasis blockchain, di mana blockchain menjadi pembeda dengan tidak adanya jaringan perantara atau pihak ketiga dan semua pihak yang memiliki suara yang sama. Kemudian berbasis platform yang bertujuan untuk menjadi wadah semua pihak di blockchain bekerja. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ada pertanyaan dari Bapak Boni Parsaoran Hutagalung. Ekosistem logistik dan stakeholder apakah sudah siap menerapkan blockchain supply chain ini, Pak? Seperti itu, Pak. Maksudnya Oke, Pak Boni, maksudnya di Indonesia ya? Iya, sepertinya Pak. Karena mungkin tadi sedang ya? membahas penerapan di Indonesia. Iya. Oke, ya. Nah ini memang ya, ini ada juga saya singgung sedikit ya di Indonesia. Pertama tadi manusia ya, menjawab pertanyaan Pak Arta. Kedua, ini juga nih yang kelewat infrastruktur ya. Dan ini juga saya bahas bahwa sebenarnya infrastruktur itu memang kita ketinggalan gitu, jauh ya, ketinggalan jauh. Dan memang untuk menerapkan ini idealnya adalah bahwa infrastruktur itu sudah cukup baik gitu, sudah terintegrasi dan sebagainya. Minimal yang nggak harus ada suatu infrastruktur yang sempurna gitu, tapi minimal untuk saling mengirim data ya, infrastruktur satelit itu sudah cukup mendukung gitu. Saya kira kalau Pulau Jawa itu sudah cukup ya. Bahkan ini bukan ngomongin infrastruktur, misalkan kalau nggak ada jalan tol apakah bisa mendukung Pak? Bisa ya. Cuma memang lebih lama lead time-nya ya. Tapi sudah cukup dalam arti infrastrukturnya sudah cukup baik meskipun masih ada beberapa yang ini. Tenaga kerjanya sudah cukup baik, terus birokrasinya sudah paling lumayan dan teknologi satelitnya juga paling terupdate gitu ya. Karena saya lihat di Jawa kayak perusahaan banyak hanya perusahaan logistik yang pakai GPS dan sebagainya, termasuk kayak Bluebird ya, taksi Bluebird sendiri pakai GPS, mereka sudah bisa memantau pergerakan moda transportasinya. Jadi itu sudah bisa merupakan suatu dasar yang cukup gitu Pak. Tapi kembali lagi ya, kalau kita trust dan manusianya belum siap, saya kira nggak akan cukup ya. Ya intinya kita belajar dari pengalaman ya Bapak Ibu. Kalau 15 tahun lalu ada SAP, ya manusianya nggak siap. Kadang-kadang nggak siapnya itu banyak yang hal-hal teknis ya. Barang datang nggak di-input gitu kan. Dia stok opnam beda. Itu aja yang sederhana aja masih suka ditemui gitu. Sehingga sudah pakai teknologi canggih, ya akhirnya entah nggak kepake atau mungkin nggak bisa lebih baik dari kompetitornya, kan kita suka menunggu. Walaupun ada juga yang berhasil ya. Terus kemudian mungkin tahun 90-an ada isu ISO ya, ISO. Ini kan nggak ada kaitannya dengan teknologi gitu ya. Nggak terlalu ini sama teknologi, tapi lebih kepada
mental mengelola organisasi. Itu pun juga sama ya, saya pikir ya. Nggak sedikit perusahaan yang berhasil di Indonesia, tapi juga nggak sedikit juga yang mencoba gagal gitu ya. Mencoba gagal dan sebagainya. Jadi memang isu-isu di luar atau penemuan ya, keilmuan di luar negeri yang dibawa ke Indonesia, saya kira kesulitannya untuk diterapkan karena memang pertama manusianya itu yang berbeda gitu ya. Manusianya yang berbeda. Yang terutama pasti disiplin ya. Kalau karena konsep itu kan dibuat oleh negara luar, di mana si pembuat konsep manajemen itu menggunakan cara pikir dan budaya dia kan gitu ya. Dia melihat sekelilingnya, wah negara saya sudah disiplin, jadi saya membuat teori ini gitu ya. Dibawa ke Indonesia kan beda tingkat disiplinnya. Makanya nggak bisa diterapkan begitu saja. Ya. Walaupun ada juga 1-2 yang berhasil ada ya. Nah, saya kira memang tantangan logistik supply chain Indonesia itu seperti itu, Pak. Kita masih harus mengejar ya tadi ya infrastruktur, skill SDM dan sebagainya supaya kita bisa mengejar gitu. Tapi bagaimanapun kalau kita sudah belajar perkembangan di luar, artinya kan kita tahu gap kita. Nah, saya pikir itu sudah baiklah. Kira-kira gitu Pak Buni. Memang kalau Indonesia secara rata-rata ini ya, tapi kalau misalkan dipetakan Jawa, ya, hanya Jawa, saya kira beda ya Jawa dengan luar Jawa. Oke. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Prasetyo, nyambung dari pertanyaan mengenai kesiapan untuk menerapkan teknologi, bagaimana dengan kualifikasi pekerja di bidang logistik ke depan? Akankah ada bidang lain yang perlu dikuasai dan apakah ini juga dibahas di buku ini? Oke, terima kasih Pak Prasetyo Utomo. Mengenai SDM ya, kualifikasi bidang logistik ke depan. Akankah ada bidang lain atau akankah ada sub keahlian lain yang perlu dikuasai ke depan gitu ya? Sebenarnya semua yang kita baca di artikel ataupun di internet, keahlian-keahlian itu sudah ada kan, kita bisa cari ya. Misalkan problem solving, critical thinking gitu ya. Melek teknologi itu sudah ada gitu. Saya pikir menurut saya baca sana baca sini untuk menjadi untuk munculnya sebuah sub kebutuhan yang baru, saya pikir nggak akan ada sebuah isu yang jomplang dari yang ada sekarang gitu. Misalnya dibutuhkan sekarang itu apa? AI ya, artificial intelligence misalkan gitu ya. Untuk logistik di level misalkan manajer gitu ya. Butuh kemampuan analisis data, big data dan sebagainya. Itu kalau kita mendalami itu Bapak Ibu, itu sebenarnya banyak dasar-dasarnya adalah salah satunya kayak statistik gitu ya. Ilmu statistik dan kayak what if lah. What if, bagaimana kalau penjualan naik, statistiknya gimana? Bagaimana kalau kompetitor mengeluarkan produk baru, statistiknya gimana? Ada penjualan, ada standar deviasi, lead time-nya dan sebagainya ya. Itu sebenarnya di situ. Jadi kalau mahasiswa kita sudah punya sense yang sama dengan statistik dan sebagainya, untuk mencapai big data itu bukan sesuatu yang jomplang menurut saya ya. Karena itu kayak statistik dan sebagainya dimodif, dipermak dan sebagainya, jadilah big data. Programming ya, misalkan kan kita juga punya banyak ya mahasiswa yang belum lulus tapi programmingnya kayak hebat banget. Nah itu dipermak, dimodifikasi ilmu programming jadilah artificial intelligence gitu ya. Dan sebenarnya kita sudah punya ke situ. Jadi ke depannya kalau menurut saya apakah ada bidang baru logistik? Saya kira enggak. Kalau dasarnya kita sudah setara dengan yang lain. Misalkan dasar statistik atau programming kita sudah atau critical thinking kita sudah sama baiknya dengan di negara lain, misalkan ada sub keahlian baru, saya yakin itu merupakan sub keahlian yang
dipermak dari yang masa lampau, gitu ya. Terus ada keahlian apa lagi? Problem solving, critical thinking, itu kan sebenarnya ada pengaruh budaya ya. Kalau di Barat mungkin pada saat sekolah pun mahasiswa sudah bebas mengemukakan pendapat, gitu ya. Kan itu awal mula kritis ya. Saya kira kalau dosen-dosen mahasiswa di Indonesia sudah didorong seperti itu ya, nggak terlalu ada jarak dosen mahasiswa kira-kira gitu. Saya kira manusia Indonesia bisa dilatih untuk kritis. Dan ya itu, bidang-bidang baru pun pasti akan merupakan permak atau modifikasi dari ilmu yang lama. Saya pikir begitu, Pak. Di buku saya ada bahas sedikit, karena memang terkait SDM ini ternyata banyak juga ya papernya. Itu ada saya bahas sedikit ketidaksiapan kita di mana, ketidaksiapan SDM kita di mana, dan SDM yang bagus itu seperti apa ya terkait 4.0. Tadi saya katakan SDM di Jerman ya, kalau menurut riset. Kalau Indonesia masih di level bawah. Nah, perbedaannya memang begitu. Ya, critical thinking, gap-nya jauh. Kemampuan tadi ya big data, apalagi dan sebagainya jauh ya. Karena apa ya? Itu tadi saya katakan. Kemampuan matematikanya memang jauh seperti itu. Secara umum memang Indonesia kan masih jauh ya. Jadi begitu, apakah ada bidang lain? Ya sambil jalan kita pasti bisa lah. Saya yakin bisa ya. Cuma intinya tadi kemampuan dasar itu kalau kita sudah sama baiknya atau sedikit di bawah mereka gitu, jangan jauh-jauh gapnya. Saya kira kita bisa lah ke sana. Ya. Nanti ada ilmu baru itu mesti merupakan permak dari atau modifikasi dari ilmu yang lama. Sejauh ini kan begitu ya. Sejauh ini begini. Saya kira gitu Pak Prasetyo Utomo. Baik, Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Riki. Ya. Kemudian ada selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak David Willy. Izin bertanya Pak Riki, baru-baru ini ada perusahaan yang mengajak smallholder petani sawit untuk ikut blockchain. Apakah blockchain memiliki batasan anggota dan bagaimana kesiapan kita memulai ikut serta pada blockchain ini? Oke, terima kasih Pak David Willy atas pertanyaannya. Smallholder petani sawit blockchain ya. Kalau terkait teknis apakah batasan anggotanya ada? Kalau dari yang saya baca kan itu tadi seperti IBM dan MERS itu ada 92 perusahaan ya. Jadi MERS itu dihitung satu gitu ya. Terus misalkan apa Evergreen ya dihitung satu gitu ya. Tapi kan MERS sendiri isinya juga banyak ya. Ada divisi ini, divisi itu, divisi ini dan sebagainya gitu. Mungkin MERS juga ada yang mengoutsourcekan kapalnya misalkan ya, salah satu servisnya. Mungkin ada juga. Nah, itu saja satu MERS itu mereka bisa berperan gitu ya. Dikali 92 perusahaan. Jadi sejauh yang saya lihat memang sejauh yang saya baca memang belum ada batasan kapasitas ya. Karena datanya pun disimpan di cloud ya katanya di cloud gitu. Sejauh yang saya baca sih belum ada batas gitu Pak. Sejauh yang saya baca. Bagaimana kesiapan kita memulai ikut serta pada blockchain? Nah ini di Indonesia, sejujurnya kalau kesiapan industri Indonesia, saya masih rada ragu bisa dimulai dengan cepat Pak. Ya. Pertama tadi dari sisi trust ya. Kita suka melihat kan manufaktur dengan vendor, transporter dengan siapa gitu ya. Ada yang trust-nya baik, ada yang enggak gitu. Nah, itu kalau enggak saling percaya, bagaimana mereka mau sharing data gitu ya. Itu pertama. Kedua, memang infrastruktur kayak satelit dan sebagainya mungkin belum mendukung juga ya, saya kira. Saya kira seperti itu sih Pak, kalau misalkan terkait kesiapan Indonesia ya. Nah, tapi untuk Indonesia sendiri, sejujurnya saya juga belum memantau secara teknis ada satu perusahaan atau industri tertentu mengenai kesiapannya terkait blockchain.
sampai saat ini belum ya. Itu salah satu rencana saya gitu, supaya nanti juga bisa kita ulas gitu Pak. Kalau dari Bapak Ibu ada yang bisa menyarankan, oh, coba lihat perusahaan ini, saya sangat senang gitu Pak. Tapi kalau sehingga jawaban saya jadi kayak umum ya, umum gitu. Misalkan tenaga kerjanya belum siap, karena berdasarkan ya yang artikel-artikel saya baca gitu, belum siap, dan infrastruktur juga belum siap. Seperti juga kalau isu logistik ya, kan sekarang ada isu halal logistik gitu. Sebenarnya udah lama, tapi di Indonesia muncul nih sekarang ya, halal supply chain. Terus kemarin merger BRI Syariah gitu ya. Nah, itu pun untuk ngomongin halal pun kita masih kalah karena infrastruktur dasar dan tenaga kerja kita belum sebaik negara tetangga gitu ya. Thailand misalnya ya. Dan itu yang memang sedikit banyak akan mempersulit gitu. Saya kira gitu. Jadi memang kadang-kadang jawaban saya secara umum, Pak. Untuk Indonesia masih sulit. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Syuprianto tentang kerahasiaan data, namun tadi sudah sempat dibahas di pertanyaan dari Mbak Astri ya Pak. Oh iya iya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Herman Susanto. Apakah sistem ini sekarang sudah memberikan solusi dari permasalahan yang pernah terjadi seperti lamanya verifikasi dan kelemahan bidang pembaharuan jaringan dikarenakan sistem ini menyebar ke seluruh dunia dan tergantung user masing-masing mau update atau tidak? Mohon pencerahan. Oke, terima kasih Pak Herman Susanto. Apakah sistem ini sudah memberi solusi dari permasalahan yang terjadi seperti lamanya verifikasi dan kelemahan bidang pembaruan jaringan dikarenakan sistem ini menyebar ke seluruh dunia? Nah, kalau dari memang itu contoh yang diambil perusahaan besar gitu ya. Dan ini juga salah satu kelemahan diskusi manajemen bahwa kita di Indonesia apa yang kita baca itu dari luar negeri, dan di luar negeri itu seringkali mengambil contoh perusahaan besar ya, manajemen apapun ya. Jadi yang memang sudah di depan gitu mereka itu ya. Tanpa blockchain pun mereka sudah di depan kan gitu ya. Sementara kita dengan atau tanpa blockchain masih di belakang, masih jauh di belakang ya. Sehingga kalau sejauh ini dari blockchain yang sudah diterapkan, memang permasalahan administrasi, birokrasi, terus kemudian ya verifikasi dan sebagainya itu sudah diefisienkan gitu Pak ya. Misalkan impor dari misalkan dari mana ya, dari Eropa ke Amerika misalnya gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia barang nyampe banyak proses birokrasi, administrasi dan sebagainya. Tapi kalau blockchain itu bahkan barang dikirim penerima sudah tahu gitu ya, statusnya siapa, barangnya seperti apa, pajaknya berapa. Jadi pada saat nyampe itu sudah nggak perlu dicek gitu ya, cukup random sampel gitu ya, nggak perlu semua dia, jadi semua bisa masuk gitu. Makanya cepat gitu dia administrasinya, verifikasinya sudah ya. Bahkan si eksportir dari Eropa ke Amerika, dieksportir di Eropa pun bisa terdeteksi juga ya. Dia tuh misalkan pemiliknya dulu pernah beli barang di Amazon pakai Mastercard misalkan atau Visa, terus barang yang dibeli misalkan, wah ini kayaknya mencurigakan nih gitu, misalkan bahan kimia yang aneh-aneh gitu misalkan ya, misalkan. Nah itu bisa kelihatan juga gitu nanti importir di Amerika, wah ini orang jangan-jangan ada maksud nakal nih ya, karena sejarah dia seperti itu gitu. Itu bisa jadi dia, wah periksa deh barangnya gitu ya, periksa. Jadi itu memang begitu gitu kenyataannya ya, dengan kartu kredit pun juga sudah terconnected ya. Tapi memang saya rasa mereka nggak akan sharing metodenya kepada negara berkembang sih Pak ya. Maklumlah, temuan negara maju pasti akan disimpan mereka ya.
kira-kira gitu. Tapi intinya kalau dari yang pengalaman yang sudah ada, blockchain contoh kasus itu semua permasalahan verifikasi mayoritas sudah diselesaikan ya. Pembaruan jaringan dan sebagainya itu kan dengan IBM tadi. Jadi pembuatnya itu bukan sembarang gitu ya. Kadang-kadang kalau di Indonesia ada perusahaan misalkan bikin software misalkan tentang penggajian gitu ya. Itu kadang-kadang kan mahasiswa aja deh gitu ya. Karena risknya kecil, biayanya murah gitu. Yang penting software penggajian ini hanya bisa dibuka oleh si direktur tertentu misalkan gitu ya. Tapi kalau blockchain kan nggak bisa gitu. Memang harus sistemnya dibuat oleh perusahaan yang sudah mumpuni ya, IBM. Sehingga pembaruan jaringan dan sebagainya mereka sudah pikirkan itu virus ya, virus-virus hackers itu mereka sudah dipikirkan itu. Dan ya seperti di film-film Hollywood juga ada ya, yang hackers kemudian direkrut gitu ya. Nah itu sedang saya tulis Pak untuk update buku berikutnya gitu. Untuk terkait IT memang mereka sudah memikirkan sampai sekian langkah ke depan gitu. Saya kira gitu. Pak Herman, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Riki. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir Pak dari Bapak Frans Surya Pahala. Tadi disebutkan bahwa salah satu syarat dalam penerapan blockchain adalah trust. Adakah standarisasi yang bisa dijadikan standar penilaian pada saat menentukan bahwa customer atau supplier tersebut bisa di-trust? Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Frans Surya. Ya. Apakah ada standar untuk menentukan bisa trust atau enggak? Ini juga Pak Frans memberi informasi PT Schneider. Oke. Mungkin yang di Cikarang ya, pabriknya ya Pak, daerah-daerah timur situ ya. Oke, mudah-mudahan suatu hari saya bisa ke sana. Terus dari Pak Arta, dari Indonesia Hara Arta Databot ya. Mungkin terima kasih Pak masukannya Pak. Mudah-mudahan besok-besok saya bisa bertemu dengan perusahaan tersebut. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan Pak Frans tadi ya. Adakah standarisasi yang bisa dijadikan standar penilaian pada saat menentukan customer bisa dipercaya, trust ya? Nah, saya kira ini secara konsep maupun secara praktek kita pasti sudah tahu ya, dan nggak perlu selalu misalkan standar ISO gitu kan nggak perlu ya. Dalam arti kita sudah tahu lah, kita melihat misalkan apakah perusahaannya bisa dipercaya atau enggak, ya punya integritas atau enggak gitu kan, pemiliknya seperti apa, pengelolanya seperti apa kan kita bisa tahu seperti itu. Selama ini pembayarannya gimana, apakah selama ini kerjasama kita sudah erat atau cuman beli putus misalkan gitu ya. Nah di situ sebenarnya kan bisa kelihatan ya Pak ya, kita bisa trust atau enggak gitu. Ya. Tapi kalau misalkan kayak standar ISO gitu atau sejenisnya, saya pikir menurut saya nggak harus ke sana ya, nggak harus ada sertifikasi gitu. Tapi kalau misalnya secara konsep maupun secara praktek ya itu tadi ya, selama ini kerjasamanya seperti apa, pemiliknya, integritas dan sebagainya, ya. Tapi selain itu juga secara operasional kita harus lihat mereka bisa dipercaya apa enggak. Jangan sampai direkturnya jujur gitu misalkan ya, integritas, tapi operasionalnya sulit gitu. Ya, misalkan untuk update input data, ya, scanner, barcode dan sebagainya gitu. Nah itu menjadi sulitnya di situ ya, kalau misalkan atasan pun sudah baik, tapi bawahan ternyata belum maksimal gitu, belum maksimal. Ya atau mungkin kita juga bisa melihat dari perusahaan-perusahaan yang sudah ada yang kasih rekomendasi perusahaan tertentu bagus gitu. Kayak Schneider gitu, saya kira kan orang kalau dengar namanya, wah ini kayaknya bisa dipercaya gitu. Tapi masalahnya Schneider percaya sama kita enggak? Ya. Tapi saya kira Schneider sendiri juga pasti punya lah ya rekanan atau vendor atau perusahaan dia outsource apa gitu yang dia trust itu, dia pasti sudah punya ya, sudah berdasarkan pengalaman bertahun-tahun gitu.
Dan yang bergabung di tadi MERS IBM itu juga saya katakan mereka dulu sudah punya jaringan supply chain yang cukup terbaik gitu ya. Dan mereka pun juga kerjasamanya sudah dulu gitu, udah lama. Ya. Mungkin di antara MERS IBM dulu pernah bikin ya entahlah install software atau hardware apa gitu ya, pernah kerjasama dan macam-macam berkembang akhirnya untuk blockchain ya udah mereka teruskan kerjasama yang ada. Gitu. Saya pikir ya itu kayak proses alamiah di bisnis saya, proses alamiah bisnis. Oke, terima kasih. Saya kira itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Riki. Kemudian kita akan masuk sesi selanjutnya yang menarik nih Pak, ada sesi pemaparan giveaway dari tim panitia BSC untuk Bapak Nur Hadi. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Zara. Jadi tadi sampaikan sama Zara ya kita ada giveaway 2 buah buku ya Pak Riki ya. Oke, siap Pak. 2 buah buku ini nanti akan kita berikan pada teman-teman yang tadi sudah nanya. Saya bingung nih, milihnya ke gimana nih, Zara? Sebentar ya. Oke, ini buku yang pertama. Ini akan kita sebentar, ini yang nanya tadi cukup banyak ya. Pertama kita berikan sama Pak Arta Nugraha. Halo Pak Arta. Halo. Thank you. Tolong nanti ini ya, Mas Arta Jabri ke teman-teman ya untuk alamat. Ya. Sama satu lagi kita kasihkan ke teman kita yang juga sering banget hadir di Bincang Supply Chain, beliau di Sumatera, ke Pak David Willy. Malam Pak David. Terima kasih Pak. Ya, ntar ini ya, minta tolong Jabri ke teman-teman ya, supaya diatur kirimannya ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, itu aja Zara. Mungkin sekalian bisa di closing ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Nur Hadi. Sekali lagi selamat untuk Pak Arta dan Pak David. Mohon untuk dijapri nanti alamatnya ya Pak. Baik. Terima kasih untuk rekan-rekan yang telah hadir dan bergabung untuk acara malam hari ini. Kurang lebihnya saya undur diri sebagai moderator. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak. Teman-teman panitia tetap standby ya, Pak Riki ya. Siap, siap. Ya. Ini biasanya nunggu sih, Pak Riki, biasanya teman-teman liftnya. Oke, nggak apa-apa. Mas Suryo masih di online atau lagi nggak anu ya? Oke. Pak, nanti ini ya, recordingnya saya kirim ke siapa nih? Recording ntar di ini aja Pak, di link aja Bapak taruh di apa? Oh, di WA ya? Di Google Drive aja, aja, Pak. di Google Drive atau di mana? Ntar linknya kasih ke WA aja, di WA grup aja.
Ini tadi kita coba konekkan ke YouTube, nggak bisa sih Pak. Oke. Ada apa tadi pesannya Zara? Too many fill ya, karena too Iya. much. Nanti saya ini aja Pak, YouTube-nya saya blast gitu Pak ke teman-teman. Boleh. Ini berarti ada bincang sebelum-sebelumnya juga masuk YouTube ya? Iya Pak, yang langsung Berapa? auto kita record itu mulai BSD berapa ya rekannya? Oh, oke. 16 atau 16 kan? 16 ya, oke. 16 Pak. Berapa nama? Sebentar tinggal satu ini yang di sini. Iya, Saya tadi taruh. Tadi saya baru dapat link YouTube-nya barusan siang. Oh barusan. Oh, Jadi oke. belum sempat gladi resik sama Mbak Zahra nih. Iya. Kalau YouTube channelnya jalan itu asik sih Pak. Karena kan ya nggak harus 2 kali kerja ya. Kita nggak perlu pulang gitu. Biar ada bayangan gitu ya. Iya. Ada bayangan. Saya pernah pakai yang di Zoom saya, tapi suaranya itu sama, nggak masuk. Oh nggak masuk ya? Tapi kalau YouTube bisa sih Pak, harusnya nggak ada masalah sih YouTube-nya. Mestinya ya. Saya sih lupa, cuman tempo hari saya pernah ada masalah ketika setting musik ya. Harusnya sih klik di setting sih di Settingannya sih Pak, ketika share screen sih Pak. Share screen ya Mas ya? Nanti ada pilihannya di bawahnya dicentang. Iya Pak, tadi saya baru tahu di sound on ya. Oh, share computer sound. Oh, Iya. Oh iya betul. Betul. Benar. Iya makanya tadi. Maaf ya Pak. Oke. Ini Pak Suryo kayaknya lagi KO sih, tadi kurang enak badan. Oke, jadi overall sih hari ini cukup oke Pak. Jadi yang join sih so far tadi maksimal berapa ya? Hampir 90 ya? 90 Pak. Jadi 90 orang. Terus yang daftar sekitar 100 berapa Zara? 160 ada? 155 ya? 155. Iya. Nah, nanti materi yang tadi kita izin untuk kita sampaikan ke semua peserta Pak Riki. Nanti kita convert dulu ke PDF ke semua peserta yang register gitu ya. Jadi meskipun mereka nggak join pada malam hari ini. Tapi memang ya begitu, namanya acara gratis itu biasanya yang join ya 50, 60 gitu ya. Oh, nggak apa-apa Pak. 60% itu udah bagus banget. Iya. Tapi ada YouTube itu juga sangat membantu Pak ya. Jadi yang mereka yang nggak sempet kan bisa nonton besoknya kan? Yes. Besoknya. Jadi memang bagus gitu ya. Kalau sudah punya fungsi YouTube gitu Pak, menurut saya udah bagus. Betul. Ya cuman sebenarnya kita agak surprise juga sih karena kalau di Telegram kita kan sebenarnya member udah 1.000 sih. Jadi harusnya dengan 1.000 itu kita nggak perlu bikin registrasi ya buat luar sih sebenarnya. Let's say misalnya 10% aja yang join kan udah 100 orang kan Pak sebenarnya. Tapi ya realitasnya ternyata angka itu tidak selalu terkolerasi dengan kualitas. Yeah. Punya minat gitu ya. Itu sih. Betul. Sehat Mas? Gak kerungu suara nih. Mute Mas Yan Pak. Oke, alhamdulillah. Tadi saya sekitar 15-an menit tadi udah ngeliat dulu agak tapi oke secara keseluruhan sih sampai terakhir saya ngikutin materi, tinggal pertanyaan tadi saya tinggal. Iya. Dan kalau lihat dari pertanyaan sih teman-teman cukup antusias sih meskipun istilah blockchain ini mungkin tidak semua paham implementasinya ya mungkin. Betul Pak. Teman-teman sekelas Cak Arta itu paham banget karena sebenarnya mainannya di sana sih, Mas Arif. Oh dia ini apa? Bidang apa Pak? Pak Arta ini di perusahaan logistik Pak, di 3 Permata Logistik di Surabaya. Tapi beliau memang background-nya IT dan senang ngoprek-ngoprek gitu ya. Senang ngoprek-ngoprek, senang nulis. Yang tadi saya sampaikan, beliau itu blogger sejak tahun 96, 97 kali ya.
Pemain BTC juga deh. Hah? Jakarta BTC? kan pemain blockchain Bitcoin. Bitcoin. Oh, dulu dia. Iya. Iya, kan dasarnya Bitcoin ini. Iya. Coba saya browsing nanti namanya. Harta Nugraha. Terus Pak, ini untuk kalau teman-teman mau beli buku berarti yang di digital atau di Gramedia yang toko buku ya, misalnya teman-teman mau beli bukunya. Kalau sekarang mendingan digital sih Pak, digital ya. Oh, digital ya. Karena yang dicetak memang terbatas itu. Iya. Takutnya nanti udah datang ternyata nggak ada atau sudah habis. Iya. Atau alternatif kedua, saya sedang memikirkan, kan ada beberapa teman juga yang pengen fisiknya ya. Terus saya kumpulin sampai 1 bulan gitu. Yang berikutnya berarti sampai akhir November. Terus nanti saya akan pesenin langsung ke toko buku, ke Gramedia. Nanti akan saya kirim pos gitu Pak. Oh iya. Memang akhirnya ada lead time juga ya. Karena saya kumpulin dulu pesanan. Terus dari Gramedia mungkin 3 hari. Terus saya kirim pos ya mungkin 3 hari lagi gitu ya. Ini saya barusan pre-order ya, kayak gitu ya. Iya. Ya ini saya baru post di Telegroup Pak. Jadi teman-teman yang mau order, tapi ya e-booknya sih saya kasih link. Ya di bahan saya tadi juga ada Pak. Kan tadi saya sebutkan ya. Oh iya. Oke. Ya teman-teman yang lain ada komen nggak acara hari ini? Zara, moderator. Saya tadi banyak miss ya Pak Riki, saya minta maaf di WhatsApp juga tadi. Oh nggak apa-apa. Belum Justru saya merasa saya yang bersalah nih. YouTube-nya tadi. Tapi so far Zara udah keren sih Zara. Tapi udah cukup lah, udah cukup kok. Sama Mas Arkan dikasih jempol ya. Dari saya jempolnya 2 udah ya. Udah jauh sangat meningkat dibanding ketika membawakan pertama dulu Zahra. Ini keren banget ya. Zahra dulu BSC berapa ya? Pertama dulu BSC 10 Pak. 10. Oh 10 ya. Sama Pak siapa namanya? Sama Bu. Yang tendering and sourcing itu Pak. Oh Bu apa? Siapa? Bu ini Bu Meril. Nggak pernah muncul lagi Bu Meril, kayaknya sudah di tempat yang baru ya, karena sebelumnya beliau lagi ini sih lagi nggak kerja sih waktu itu. Sekarang udah nggak pernah muncul, mungkin lagi sibuk ya. Oke. Ya. Arkan ada komen? Nggak sih Pak, aman Pak, belum. Tadi Belum udah ya? catatan sama Zahra. Ini udah di Solo lagi atau Semarang? Saya di Solo Pak. Ya. Ayo Pak Yai, Pak Haji Suryo, ayo, biye, Mas. Gimana? Sudah kan tadi? Sudah ya. Yang jelas materinya Pak Riki keren lah. Saya jadi kegambar dulu, sama sekali saya nggak tahu blockchain itu kayak mana gitu. Ternyata dengan tadi di awal-awal dengan dikuatkan dengan beberapa contoh tuh ke gambar gitu. Iya. Nah, pertanyaan-pertanyaan dari peserta juga mencerahkan juga gitu, menambahkan mewakili pertanyaan yang ada dari dulu gitu. Iya. Oke. Saya juga Pak, terima kasih banget Pak. Saya dulu nggak tahu kok apa hubungannya Bitcoin kok sama supply chain itu apa. Ternyata setelah dijelaskan jadi jelas Pak sekarang. Oke. Ya, terima kasih Pak, sama-sama Pak. Saya sendiri juga sebenarnya masih merasa banyak yang bisa dipelajari lah ya. Kan ini tapi progres lah saya pikir ya. Apa yang bisa berikan dulu gitu ya. Kalau 70% dulu, nanti berikutnya nambah 20% kan gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Terakhir dari Pak Riki? Udah ya. Ya, terima kasih Pak, saya lagi Pak kepada panitia ya sudah mengundang saya Pak. Saya juga bertambah teman di sini ya, bertambah teman diskusi tentunya. Terima kasih atas fasilitasinya dan selalu mengupdate
progres ya di WA ya. Iya, iya. Mudah-mudahan saya akan bisa ini ya. Mudah-mudahan saya bisa terus aktif lah ya ikut di sini ya. Amin, Pak. Ditunggu, Sebagai Pak. hadirin ataupun sebagai ya berbagi-bagi kalau ada tulisan, ada artikel mungkin bisa saya Iya. posting gitu ya. Iya. Gitu. Terima kasih sekali Pak ya atas ininya. Nanti kalau perkenalan saya ya. tinggal ini Pak, info-info aja Pak. Nanti saya siap. Siap. Kalau ke Kediri ada Cak Suryo, kalau ke Solo ada Mas Arkan. Oke. Ke Jakarta ada Zahra sih sebenarnya. Iya. Saya ke Surabaya udah 3 kali Pak sama PPM. Iya. Surabaya, terus nyebrang Madura pernah itu diantar klien jalan-jalan. Terus ke Semarang 2 kali apa 3 kali ya? Iya. Tapi emang lebih enak Jawa Tengah, Jawa Timur ya, daripada Jawa Barat gitu. Iya. Kotanya lebih teratur sih menurut saya. Terus jalan antar kotanya lebih apa ya? Lebih halus ya. Iya. Aspalnya itu lebih halus. Orang bilang mungkin korupsinya sedikit ya. Jawa Barat korupsinya banyak. Ya, terima kasih Pak, saya lagi Pak. Oke, mudah-mudahan berguna buat Bapak Ibu ke depannya. Ya. Pak Riki, saya nanti minta emailnya, jadi nanti akan kami kirimkan sertifikat acara hari ini ya Pak. Siap. Jadi ya ini bagian dari apresiasi kami Pak, ngasihnya sertifikat aja untuk saat ini kan gitu. Oh, siap, nggak masalah Pak. Terima kasih. Oke, matur nuwun semua ya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Mbak. Terima kasih. Selamat malam.